Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul klasifikasi hama. Kelompok kami beranggotakan Denusia Anggunia Putri NIM 056, Yulia Rahmadani NIM 070, Nurul Rizka Hanifah NIM 081, Antika Dilasa Fitri NIM 048, Adima Wahyu Satriawan NIM 045, Aura Putrida Maharani NIM 060. Pengertian hama. Hama merupakan organisme pengganggu tanaman yang mengakibatkan kerusakan secara fisik pada tanaman dan kerugian secara ekonomi. Golongan hama terbesar berasal dari kelas serangga atau insekta. Dalam kelas insekta ini, terdapat beberapa ordo yang membagi jenis serangga hama pengganggu tanaman. Klasifikasi hama. Hama dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu filum Astyaminthes, yang kedua filum Mollusca, yang ketiga filum Arthropoda, dan yang keempat filum Chordata. Yang pertama yaitu filum Astyaminthes. Anggota dari filum ini yang berperan sebagai hama adalah dari kelas nematoda, di mana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu berukuran sangat kecil, berbentuk silindris memanjang, tidak bersegmen, tidak warna dan transparan, tidak memiliki alat sirkulasi dan pernafasan, jaringan tubuhnya tersusun atas 3 lembar blastula. Gejala serangan yang ditunjukkan oleh nematoda yang pertama yaitu ada gejala serangan di permukaan tanah. 1. Pertumbuhannya tidak normal. Hal ini diakibatkan oleh luka pada tunas, titik tumbuh, dan primordial bung. Yang kedua yaitu tunas mati. Serangan nematoda menyebabkan matinya tunas atau titik tumbuh tanaman sehingga tanaman tidak dapat hidup. Yang ketiga yaitu batang dan daun mengkerut. Perkembangan organ-organ tersebut tidak sempurna sehingga menyebabkan terjadinya pengerutan atau pemuntiran. Yang keempat yaitu puru biji. Setelah bunga terbentuk, nematoda yang telah tumbuh sempurna akan masuk dan menyerang biji dan akan membentuk puru yang di dalamnya terdapat nematoda tersebut. Yang kelima yaitu bercak dan luka daun. Nematoda yang menyerang daun kadang-kadang makan dan merusak parenkim. Nematoda masuk melalui stomata daun. Yang keenam yaitu puru pada daun. Itu contoh nematodanya adalah Anguina balsamophylla dan millefoli, menyebabkan terjadinya puru pada daun yang terserang oleh nematoda ini. Yang kedua adalah gejala di bawah permukaan tanah. Yang pertama yaitu puru akar. Gejala ini tampak apabila suatu tanaman terserang nematoda puru akar. Ada beberapa jenis nematoda yang menyebabkan puru akar. Antara lain adalah Melodogina sp, Nacobus, Ditelinhus radicicola, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gejala busuk. Nematoda yang masuk pada tanaman menyebabkan luka. Terjadinya luka ini mula-mula disebabkan oleh cucukan nematoda. Namun kerusakan yang lebih berat yang terjadi selanjutnya mungkin mengakibatkan busuk pada akar yang disebabkan oleh serangan organisme lain. Yang ketiga yaitu nekrosis pada permukaan. Nekrosis pada permukaan ini dikarenakan nematoda yang makan akar tanaman dari luar mungkin akan menyebabkan matinya sel-sel yang terdapat di permukaan jaringan pada akar. Yang keempat yaitu luka. Gejala ini terjadi apabila cucukan nematoda menyebabkan terjadinya luka yang berukuran kecil sampai sedang. Contoh nematoda yang menyerang adalah Rhodopolus similis pada akar pisang. Yang kelima yaitu percabangan akar yang berlebihan. Adanya serangan nematoda dapat memacu terbentuknya akar-akar kecil di sekitar ujung akar. Contoh serangannya adalah pada Nocobus trichodorus. Yang keenam yaitu luka atau kematian ujung akar. Setelah nematoda makan pada akar, mengakibatkan ujungnya akan terhenti pertumbuhannya. Demikian pula terhentinya pertumbuhan cabang-cabang akar sehingga akan menimbulkan gejala. Gejalanya antara lain adalah stubby root dan coarse root. Untuk stubby root itu cabang-cabang akar yang berukuran kecil akan terhenti pertumbuhannya sehingga membentuk ikatan akar. Untuk coarse root yaitu
apabila pertumbuhan akar yang menyamping terhenti, beberapa di antaranya berukuran pendek, sistem perakaran utama lebih besar, dan tidak banyak dijumpai akar-akar yang kecil. Yang kedua, filum moluska. Anggota filum ini yang banyak berperan sebagai hama adalah dari kelas Gastropoda. Gejala serangan yang ditimbulkan adalah berupa timbulnya lubang yang bentuknya tidak beraturan dan sering ditandai dengan adanya kotoran bekas lendir yang mengkilat. Ciri-ciri dari filum moluska sendiri yang pertama, tubuhnya bersifat lunak dan dapat ditarik ke dalam cangkang. Yang kedua, kepala dan kakinya bilateral simetris. Yang ketiga, perutnya berbentuk spiral dan ada yang terbungkus ke dalam cangkang. Yang keempat, kaki terletak di bagian ventral yang digunakan untuk merayap. Yang kelima, terdapat 2 pasang tentakel yang dapat diperpanjang dan ditarik kembali. Dan pada ujung tentakel tersebut terdapat mata. Yang keenam, mulut pada bagian anterior yang dilengkapi dengan gigi-gigi parut atau radula. Yang ketujuh, lubang genital pada sisi kanan belakang kepala. Sistem reproduksinya bersifat hermafrodit karena memiliki banyak ova testis yang dapat menghasilkan baik telur maupun sperma. Dan yang terakhir yaitu anus dan lubang pernafasannya terletak di bagian tubuh yang berbatasan dengan tepi cangkang. Selanjutnya adalah filum Arthropoda. Anggotanya yang berperan sebagai hama adalah kelas Arachnida dan kelas Insecta. Cara arthropoda menyerang tanaman adalah dengan menggerek, melubangi, menghisap cairan, dan menggorok pada bagian-bagian tubuh tumbuhan. Filum ini dicirikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki tubuh yang berruas-ruas. Selanjutnya tubuh terbagi 2 atau 3 bagian. Selanjutnya alat tambahan berupa sayap, antena kaki berpasangan dan berruas-ruas. Yang terakhir adalah dinding luar tubuh berupa skeleton atau exoskeleton. Yang pertama ada kelas Arachnida. Anggota kelas ini berperan sebagai hama yang mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, memiliki kaki 4 pasang pada fase dewasa, 3 pasang pada fase pradewasa, yang tersusun atas 7 ruas. Selanjutnya, tubuh terbagi atas 2 bagian, yaitu cephalothorax, yaitu bagian kepala dan dada menjadi satu, atau gnatosoma, dan abdomen atau idiosoma. Yang terakhir, tidak bersayap dan terdapat alat tambahan berupa 1 pasang chelicera yang merupakan alat mulut dan pedipalpus. Lalu selanjutnya ada kelas Insecta. Anggota kelas ini disebut hexapoda karena memiliki 6 kaki atau 3 pasang. Ciri dari anggota kelas ini yaitu yang pertama, tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput atau kepala, toraks yaitu dada, dan abdomen itu perutnya. Lalu yang kedua ada kakinya berjumlah 3 pasang yang tersusun atas 6 ruas. Yang ketiga mempunyai sayap 1 atau 2 pasang, ada pula yang tidak bersayap. Lalu yang terakhir mempunyai 1 pasang antena. Lalu beberapa ordo yang penting sebagai hama tanaman dan gejala yang ditimbulkan adalah yang pertama, ordo Orthoptera. Gejala yang ditimbulkan adalah pada bagian organ tanaman, terutama daun mengalami kerusakan. Yang kedua, Odonata. Gejala yang timbul adalah bagian tanaman bekas tusukan menimbulkan nekrosa atau kematian jaringan tanaman. Yang ketiga, Ordodiptera. Gejala yang timbul adalah perubahan bentuk, pembusukan, dan pertumbuhan tanaman terhambat. Lalu yang keempat, Ordolepidoptera. Gejala yang diakibatkan adalah bagian organ tanaman yang rusak. Lalu yang kelima, dari Ordo Coleoptera, gejala yang ditimbulkan adalah bagian organ tanaman mengalami kerusakan juga. Lalu yang keenam, ada dari Ordo Hymenoptera, gejala yang ditimbulkan adalah bagian tumbuhan mengalami kerusakan atau bahkan berubah bentuk. Yang selanjutnya yaitu filum Chordata. Anggota yang berperan adalah kelas Mammalia.
Cara hewan film chordata yaitu merusak tanaman adalah dengan memakan, menggigit, memotong, merobek, bahkan mengambil bagian tumbuhan. Gejalanya adalah terdapat kerusakan pada bagian tubuh tumbuhan seperti pada buah. Terbentuknya lubang berukuran kecil hingga besar pada bagian tumbuhan. Anggota film chordata memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, seluruh tubuhnya dilindungi dan ditutupi oleh rambut-rambut halus. 2. Sudah dilengkapi dengan kelenjar susu. 3. Umumnya melahirkan kecuali binatang berparuh. 4. Anak-anaknya yang masih kecil disusui induknya, sehingga disebut hewan menyusui. 5. Temperatur tubuhnya tidak dipengaruhi oleh makanan dan lingkungan. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.